Perkenalkan, saya Rivaldo Siregar dengan NRP 31205010. Saya dari kelas 2 D3 ITA. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan bagaimana mengkonfigurasi InterVLAN Routing Challenge dengan paket tracer. Nah, praktikum ini untuk memenuhi mata kuliah dari praktikum konsep jaringan. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke paket tracernya ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan ya bagaimana melakukan konfigurasi InterVLAN Routing Challenge dengan paket tracer dengan topologi seperti di samping ini teman-teman. Nah, sekarang kita masuk saja ke penjelasannya. Nah, di sini teman-teman kita akan menemukan yang ada namanya addressing table. Nah, addressing table ini itu ada device interface, IP address, subnet mask, dan juga default gateway. Nah, sekarang kita akan mulai dari sisi routernya. Dari sisi routernya ya teman-teman. Pertama, nah kita lihat dulu teman-teman, untuk di routernya ini itu di bagian portnya dia gigabit Ethernet 0/0, itu untuk IP addressnya itu 172.17.25 dan .2. Nah, kalau kita perhatikan di dalam addressing table itu dia sudah valid ya teman-teman, sudah sesuai. Jadi untuk interface ini kita nggak perlu melakukan konfigurasi lagi. Nah, sekarang yang akan kita lakukan konfigurasi yaitu pada interface yang ini teman-teman, yang saya blok ini. Nah, oke. Jadi bagaimana caranya? Sekarang kita masuk dulu ya teman-teman ke routernya. Kemudian saya akan bagi tampilannya menjadi seperti ini biar lebih enak. Oke. Setelah kita masuk, di sini kita coba enable dulu ya teman-teman. Kita enablekan. Kemudian kita masuk ke konfigurasi terminal. Sini teman-teman bisa mengetikkan configuration terminal secara lengkap atau di sini saya akan singkat ya, conft. Maka dia sudah akan masuk langsung ke konfigurasi terminal. Nah, sekarang berikutnya kita masuk ke interface ini ya teman-teman. Jadi kita buatnya seperti ini, interface G0/1/10. Nah, kemudian kita akan proses berikutnya teman-teman, kita akan melakukan encapsulation.1key. Nah, jadi apa itu encapsulation.1key? Jadi proses encapsulation itu adalah istilahnya kita membuka gerbang supaya nantinya kita bisa melakukan atau mengisi ataupun men-setting IP address dengan IP address yang nanti akan disambungkan ke VLAN teman-teman. Jadi secara sederhananya seperti itu. Jadi encapsulation ini dia kita membuka gerbang supaya nantinya kita bisa setting IP address di dalamnya teman-teman untuk disambungkan ke VLAN-nya. Nah, jadi kita buatnya seperti ini. Encapsulation. Nah, untuk kalau teman-teman bingung ya komennya, itu bisa klik tanda tanya. Di sini sudah akan muncul perintah apa ini teman-teman. Nah, di sini kita akan buat encapsulation. Kita singkat saja ya. Bisa singkat encap lalu .1key. Nah, kita masukkan nih teman-teman, sub interface-nya kan 10 nih. Nah, kita masukkan sub interface-nya 10. Oke. Nah, setelah itu di sini kita no shoot teman-teman. Oh ya, maaf, karena di sini kita sudah encapsulation, kita harus setting IP address-nya juga dulu teman-teman. Jadi kita buatnya seperti ini, IP addr. Kemudian untuk interface ini kita masukkan IP address-nya seperti ini. Kita bisa copy atau bisa ketik juga ya teman-teman. Nah, kemudian kita perhatikan lagi untuk di bagian subnet mask. Interface ini dia memiliki subnet mask 255.255.255 dan .0. Nah, ini kita bisa copy lagi lalu kita pastekan di sini teman-teman. Nah, kita paste lalu kita enter. Nah, setelah enter, kita aktifkan nih teman-teman interface-nya. Cara aktifkannya kita tinggal buat seperti ini, no shoot. Nah, artinya interface-nya ini udah aktif. Sekarang kita exit. Nah, hal serupa juga kita lakukan pada interface berikutnya ya teman-teman, yaitu untuk interface dengan sub interface 20. Nah, jadi sini sudah ada historinya ya. Jadi kita tinggal ganti-ganti. Kita masuk ke sub interface 20, lalu kita lakukan proses encapsulation untuk sub interface 20, lalu kita set IP address-nya. Sini kita ubah sub interface-nya 20 juga. Nah, karena di sini dia memiliki subnet mask yang sama ya untuk setiap interface-nya, maka di sini kita nggak perlu rubah, kita enter. Lalu kita no shoot juga teman-teman untuk mengaktifkan interface, lalu kita exit. Oke. Nah, kemudian kita berikutnya lagi lakukan hal yang sama untuk sub interface 30-nya teman-teman. Di sini 30, lalu kita lakukan proses encapsulation.1key 30, lalu kita setting IP address-nya 30, subnet mask-nya juga sama. Kemudian kita no shoot. Nah, kemudian kita exit. Berikutnya kita buat lagi untuk sub yang interface 88. Sama juga ya teman-teman seperti sebelumnya. Kita buat 88, kita encapsulation 88, kemudian kita setup IP address-nya, kita buat sub interface-nya 88, subnet-nya sama, kemudian kita
no shoot, aktifkan. Oke, kita exit. Kemudian berikutnya kita buat lagi untuk G0/1 titik 99 ya teman-teman. Di sini kita buat subinterface 99, proses encapsulation untuk subinterface 99, lalu kita setting IP address-nya 99, subnetnya sama, kemudian kita no shoot, kemudian kita exit. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sebelah kanan bawah ya teman-teman, di sebelah kanan bawah ini itu ada completion atau istilahnya sebagai parameter dari proses-proses yang sudah kita lakukan. Nah, di sini sudah nilainya sudah 53% ya teman-teman. Jadi kita harus sampai 100, artinya 100% itu kita sudah melakukan proses-prosesnya secara baik dan benar. Nah, setelah kita buat seperti ini, kita bisa cek results-nya dulu teman-teman. Kita cek results, lalu kita ke assessment items. Nah, kita perhatikan di sini ada beberapa teman-teman untuk yang sudah tercentang atau sudah terkorek ya teman-teman, untuk di bagian routernya. Nah, sekarang kita lihat untuk ke native VLAN-nya ya teman. Kita akan aktifkan native VLAN untuk G0/1.88 ini teman-teman. Jadi kita buat dulu seperti ini. Kita buat tampilannya kembali seperti ini ya. Oke. Mulai seperti ini. Kita masuk ke interface G0/1. Kemudian kita encapsulation encap.1key berapa ya teman-teman tadi untuk 88 ya. Nah, 88 subinterface-nya. Lalu kita native, karena kita akan mengaktifkan native. Oke. encap.1key. Oh, di sini encap .1key VLAN 88 native. Nah, oh maaf ya teman-teman, di sini ternyata kita salah ya, bukan 0/1, ternyata 0/1.88. Nah, ternyata seperti ini. Interface 0/1.88. Nah, kita aktifkan encapsulation, kita lakukan proses encap.1key. Lalu 88 ya, 88 native. Nah, ini berhasil. Lalu kita exit. Kemudian kita coba lihat hasilnya. Check results. Kemudian assessment items. Nah, di sini sudah korek ya teman-teman, atau sudah terpenuhi ya, sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan gigabit Ethernet 0/1 ini teman-teman. Kita akan aktifkan ya teman-teman. Kita akan aktifkan. Jadi aktifkannya seperti ini. Nah, aktifkannya kita masuk ya ke saya buat seperti ini dulu. Kita keluar. Kita akan aktifkan yang interface G0/1. Oke. Nah, kemudian kita no shoot. No shoot ini artinya kita mengaktifkan, sedangkan untuk menonaktifkan kita shoot down. Oke, no shoot. Kemudian kita exit. Oke, kita bisa cek results-nya di sini teman-teman. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Di sini sudah berhasil. Nah, kemudian di sini ternyata untuk IP address di sini ada kesalahan ya. Di sini kita bisa ubah ya untuk 0/1 199. Nah, ada kesalahan. Berarti kita bisa buatnya seperti ini. Interface G0/1.99. Kemudian kita encapsulation encap.1key ya teman-teman, dan 1key 99. Ya, IP address-nya itu mungkin tadi ada kesalahan input dan data ya. Kita copy, kita paste. Untuk subnet mask-nya kita copy lagi, kita paste lagi. Oke, lalu kita no shoot.
kita exit. Nah, kita perhatikan, kita kembali cek results-nya teman-teman, assessment items. Nah, di sini sudah korek ya teman-teman, atau sudah terpenuhi. Nah, untuk yang routernya di sini sudah berhasil semua ya teman-teman, sudah terpenuhi atau sudah korek semua. Sekarang kita masuk ke sisi switch-nya. Sini saya close lagi, saya kembali buatnya seperti ini. Nah, kita akan masuk ke mode switch-nya ya teman-teman. Sini kita masuk ke mode switch. Nah, di mode switch ini kita perhatikan teman-teman, dia ada di interface-nya itu ada VLAN 99. Dia ada VLAN 99. Jadi sebelum kita konfigurasikan, kita buat dulu VLAN-nya. Kita buat VLAN-nya dulu, berarti seperti ini, VLAN 99. Oh ya, kita belum enable. Kita belum masuk ke configuration terminal. Nah, kita buat dulu VLAN 99. Kemudian di sini kita buat name-nya. Nah, kita perhatikan teman-teman, untuk switch interface VLAN 99 ini, itu kalau di bagian VLAN and port assessment table itu sudah ada namanya disediakan teman-teman. Nah, VLAN 99 ini namanya adalah manajemen. Kita bisa copy atau ketik ya teman-teman. Name-nya adalah manajemen, kita paste. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ternyata di sini dia juga punya IP address nih teman-teman. Kita setting IP address-nya. Caranya kita bisa exit dulu ya teman-teman, lalu kita masuk ke interface VLAN 99. Lalu kita IP ADDR. Kemudian kita bisa kopikan ini ya teman-teman. Kita copy, paste. Kemudian kita lihat di sini subnet masknya juga ada ya teman-teman. 255.255.255.0 kita copy, lalu kita pastekan. Sadap. Oke. Nah, lalu kita ternyata di sini di default gateway-nya itu ada juga nih teman-teman, IP default gateway-nya. Nah, di sini kita bisa kopikan, lalu kita set default gateway-nya, berarti IP default gateway. Kita masukkan IP default gateway-nya. Nah, seperti ini, kita enter, lalu kita exit. Oke, sekarang kita cek resultnya. Di sini sudah kompleksitasnya sudah 68% ya. Kita cek resultsnya. Di sini, default gateway-nya sudah. Dan kemudian untuk VLAN 99-nya itu semua sudah terpenuhi ya, dari IP address, port, dan juga subnet mask. Sekarang kita lakukan proses berikutnya nih teman-teman. Proses berikutnya adalah kita masih masuk ke switch ya teman-teman. Di sini kita masuk ke VLAN and port assessment table. Nah, di sini kita akan mengesain berdasarkan interface-nya. Jadi untuk F0/11 sampai 17 ini kita akan mengesain ke VLAN-nya teman-teman berdasarkan interface, yaitu VLAN 10. Jadi sebelum kita mengesain ini, kita harus buat dulu nih teman-teman, karena di sini kan itu ada VLAN dan juga namanya nih, kita harus buat VLAN-nya dulu. Jadi kita buat, sebelum kita mengesain, kita buat dulu VLAN 10. Nah, ini kita harus buat dulu nih teman-teman, VLAN 10. Lalu kita belum masuk ke konfigurasi terminal ya. Oke, sekarang kita buat VLAN 10. Name-nya itu perhatikan di sini ada faculty staff, kita bisa copy, lalu kita bisa paste di sini. Oke, kemudian kita buat lagi VLAN 20. Di sini name-nya itu adalah students ya. Oke. Kemudian VLAN 30 itu name-nya itu adalah guest atau default. Nah, kemudian kita enter. Berikutnya VLAN 88 dengan name-nya adalah native. Native. Kemudian di sini ada VLAN 99. Nah, sebenarnya VLAN 99 ini optional ya teman-teman, mau bikin juga atau enggak, karena sebelumnya di sini kan kita sudah set ya. Kita sudah buat VLAN 99 pada switch-nya. Nah, di sini kita buat aja ya teman-teman, biar melengkap atau tambah memperjelas. Kemudian kita buat name-nya manajemen. Oke. Lalu berikutnya teman-teman, kita lakukan proses assign. Nah, proses assign ini kita menggunakan yang namanya switch port. Jadi switch, lebih jelasnya itu switch port mode access. Jadi switch port mode access ini dia akan memaksa portnya menjadi port sementara teman-teman, dan perangkat apapun yang dicolokkan ke port ini teman-teman, dia hanya bisa berkomunikasi dengan port yang ada pada VLAN yang sama. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman sederhananya pengertian dari switch port mode access. Jadi kita buatnya seperti ini. Kita akan mengesain ini teman-teman, interface V0/11 sampai 17 ini kita akan mengesain berdasarkan interface ke VLAN-nya teman-teman, yaitu VLAN-nya 10. Jadi kita buatnya switch port access mode. Kita masuk ke interface-nya dulu ya teman-teman. Interface.
Nah, karena di sini rank ya teman-teman, rentang 11 sampai 17 untuk shape interface-nya. Jadi kita buatnya seperti ini, interface range. Nah, kemudian kita buat F0/11 sampai 17. Nah, kita oke, lalu kita masuk ke switch port access. Mode access. Nah, kemudian kita buat lagi switch port access. Nah, kita panggil VLAN-nya teman-teman. Akses VLAN berapa ya? Di sini kan dia akan mengesain ke VLAN 10 ya. Nah, dia buat VLAN 10. Nah, seperti ini, lalu kita exit. Oke. Nah, hal yang sama juga kita lakukan teman-teman, berlaku pada interface yang berikutnya. Kita buat juga sama ya teman-teman. Jadi di sini kita ubah saja range-nya di sini untuk 18. Kemudian rentangnya 18 sampai 24 ya. 18 sampai 24. Kemudian switch port mode access. Oke, lalu kita panggil ya teman-teman, atau kita assign ke VLAN 20, lalu kita exit. Oke, begitu juga berikutnya itu VLAN 11, VLAN 6 maksud saya, itu ke VLAN sub interface 6 maksud saya, V0/6 ke 10 ya teman-teman rentangnya. Lalu kita switch port mode access, kemudian kita panggil atau kita assign ke VLAN 30. Nah, kemudian berikutnya kita interface V0 G0/1, kita switch port mode access, lalu kita assign ke VLAN 88, lalu kita exit. Nah, kemudian kita juga sama ya oh ya, di sini nggak perlu ya teman-teman, sudah cukup. Kenapa? Karena untuk VLAN 99 ini teman-teman kita sudah buat ya teman-teman. VLAN 99 ini kita sudah buat sebelumnya. Jadi di sini kita cukup. Kemudian kita bisa lihat di completion sudah 93%. Kita cek results-nya di sini. Itu assessment items-nya. Lihat, di sini sudah VLAN-nya sudah terpenuhi ya, atau correct. Nah, sekarang kita akan lakukan proses berikutnya. Teman-teman, di sini kita bisa perhatikan ada yang harus kita perhatikan di sini teman-teman. Nah, di bagian VLAN and port assessment table ini, kan di sini kan rentang nih teman-teman interface, di mana rentang sub interface-nya itu 11 sampai 17, 18 sampai 24 dan 6 sampai 10. Nah, berarti di sini ada interface yang tidak terpakai, yaitu rentang dari 1 sampai 5. Nah, kalau tidak terpakai begini, itu kita nonaktifkan saja teman-teman. Cara nonaktifkannya seperti ini. Sama, kita buat, jadi kita masuk dulu ke interface range. Lalu lihat, di sini kan F0 rentangnya 1 sampai 5 nih, dia tidak terpakai. Jadi kita bisa nonaktifkan. Cara nonaktifkannya kita shutdown aja teman-teman. Shutdown. Kalau kita nonaktifkan shutdown, kalau kita mau mengaktifkan itu no shoot. Oke, shutdown. Nah, selalu kita exit. Oke. Di sini kita lihat completion-nya 98%. Cek results-nya di sini. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Sudah berhasil. Nah, berikutnya sekarang teman-teman, kita akan di bagian Gigabit Ethernet 0/1 ini, kita akan mengaktifkan native VLAN-nya. Jadi cara mengaktifkannya seperti ini. Kita keluar dulu, kita buat tampilannya kembali seperti ini ya. Buat tampilannya kembali seperti ini. Lalu di sini kita masuk ke interface-nya, interface G0/1, lalu kita switch port trunk native VLAN. Nah, native VLAN-nya ini kita perhatikan teman-teman. Karena di native-nya itu dia VLAN-nya 88, maka kita buat 88. Oke, lalu kita exit. Nah, kita lihat di sini completion-nya sudah 99% ya. Kita cek results-nya, lalu kita assessment items. Nah, kita lihat. Di sini untuk Gigabit Ethernet 0/1, native VLAN-nya sudah correct ya teman-teman, atau sudah terpenuhi. Nah, sekarang kita berikutnya itu Gigabit Ethernet 0/2. Nah, ini G0/2 ini dia tidak terpakai ya teman-teman. Jadi kita nonaktifkan. Nah, kita cara nonaktifkannya yang seperti sudah saya katakan sebelumnya, caranya seperti ini. Kita masuk ke interface G0/2, lalu kita shutdown aja. Shutdown, oke, lalu kita exit. Nah, di sini completion-nya sudah 100%, kemudian check results-nya sudah terpenuhi semua teman-teman.
dari assessment itemnya ini sudah terpenuhi semua ya, sudah korek semua. Kemudian skornya 108/108, item countnya sudah 38/38, dan komponennya semua sudah terpenuhi ya teman-teman. 8/8 juga dan 30/30. Nah, proses berikutnya adalah bagaimana kita, nah sekarang proses berikutnya ini teman-teman, kita akan melakukan koneksi dari PC1, PC2, PC3, switch, router ke server. Nah, caranya gimana? Sekarang kita keluar dulu. Di sini saya sudah bisa close ya bagian switchnya karena sudah tidak digunakan lagi. Sudah komplit untuk assessment itemsnya. Nah, di sini kalau kita coba menghubungkan nih teman-teman, kita menghubungkan PC1 ke router. PC1 ke router itu jadi kita lakukan ping untuk servernya. Maksud saya menghubungkan antara PC1 ke server ya teman-teman. Jadi kita kopikan untuk IP address-nya, kita copy, lalu kita coba ping, lalu kita paste. Nah, kita tunggu proses pingingnya teman-teman. Nah, ternyata request timeout. Nah, request timeout lagi ya teman-teman. Nah, ternyata di sini gagal terkoneksi ya. Jadi sekarang kita coba lakukan proses berikutnya. Kita masuk ke switch 1 lagi teman-teman. Nah, masuk ke switch 1, kemudian di sini kita bisa kita lihat dulu teman-teman, kita masuk ke preferences, option preferences, lalu kita tunjukkan nih teman-teman, kita show. Nah, kita lihat teman-teman, jadi kita kan akan mengizinkan PC1, PC2, dia akan mengizinkan terhubung ke server nih teman-teman. Nah, dia akan melewati gigabyte Ethernet 0/1 ini, dia akan melewati ini. Jadi kita buatnya seperti ini, kita masuk ke S1 tadi ya teman-teman, switch, kita masuk ke switch, lalu kita masuk ke interface G 0/1 ini, interface G 0/1, lalu kita switch port ya teman-teman, kita switch port mode access, switch port mode terang, maksud saya sport mode terang. Nah, setelah itu kita izinkan PC ini teman-teman, ketiga PC ini teman. Jadi kita buatnya seperti ini, switch port terang allow VLAN. Jadi kita panggil nih teman-teman, semua VLAN kita izinkan nih teman-teman. Jadi VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 88 dan VLAN 99 kita izinkan. Nah, lalu kita exit. Nah, sekarang coba kita run lagi teman-teman, atau kita coba tes koneksi atau ping dari PC1 ke server ya. Ke server. Command prompt, kita ping. Nah, kita coba menghubungkan, kita tunggu proses pingingnya teman-teman. Nah, ternyata request timeout, kita tunggu lagi. Nah, request timeout lagi. Nah, masih request timeout lagi teman-teman. Nah, ternyata gagal juga ya teman-teman, gagal mengkoneksikan. Tapi kita coba sekali lagi ya teman-teman, kita coba sekali lagi mengkoneksikan dari PC1 ke servernya, ping. Nah, di sini sudah berhasil nih teman-teman, kita perhatikan. Nah, kita lihat di sini ketiganya sudah berhasil ya, sudah berhasil mengkoneksikan dari PC1, PC2 dan PC3 juga berhasil. Nah, sekarang kita coba menghubungkan, kita tes menghubungkan dari PC1 ke PC2, PC1 ke PC2, menghubungkan PC1 ke PC2. Jadi kita buatnya seperti ini, ping 172. Nah, kita lihat 172 17 20. Nah, ini kita ubah 20. Maaf ya, ternyata tadi kita belum kita salah IP address ya teman-teman. Jadi ternyata IP addressnya harusnya ini ya. Nah, ini harusnya IP address. Jadi kita coba ulang ya teman-teman, kita ulang ping. Nah, kita masukkan IP addressnya. Ternyata ini tadi kita salah ya teman-teman, kita ke bagian IP address switchnya. Nah, sekarang kita akan coba ke servernya teman-teman, IP address server. Nah, kita coba hubungkan dulu, kita tunggu hasil proses pingingnya. Tadi maaf ya, tadi ada keliru,
kita salah memasukkan IP address. Nah, ternyata request timeout ya untuk menghubungkan dari PC 1 ke servernya. Request timeout. Nah, request timeout lagi. Nah, teman-teman perhatikan di sini dia sudah berhasil ya teman-teman melakukan proses koneksi ping, tapi hanya berhasilnya satu saja ya teman-teman. Kita ulang lagi prosesnya. Coba kita ulang lagi prosesnya. Nah, di sini sudah berhasil ternyata teman-teman. Ketiganya sudah berhasil nih proses mengkoneksikan. Sekarang kita coba menghubungkan PC 1 ke PC 2. Nah, PC 2 itu ping 172 17 20 0. Nah, ternyata dari PC 1 ke PC 2 juga koneksinya berhasil ya teman-teman, terhubung. Dan kita coba dari PC 1 ke PC 3. PC 1 ke PC 3 berarti 30 ya. 30. Nah, 172 17 30. 172 17 30. Kita ping. Nah, ternyata berhasil juga nih teman-teman. Nah, sekarang PC 1, PC 2 dan PC 3 itu dia berhasil melakukan koneksi ke server. PC 1 ke PC 2 juga berhasil dan PC 1 ke PC 3 juga berhasil. Nah, sekarang berikutnya kita akan coba tes ini teman-teman, add simple PDU. Nah, jadi kita tekan, kita masukkan ke PC 1, lalu kita masukkan ke server. Nah, kita lihat teman-teman di sini statusnya adalah successful atau berhasil. Jadi dia sudah bisa menghubungkan dari PC 1 dan server sudah saling terhubung. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sekian saja ya penjelasan dari saya mengenai interVLAN, bagaimana mengkonfigurasi interVLAN routing challenge menggunakan paket tracer dengan topologi seperti ini ya teman-teman. Jadi apabila ada penjelasan saya yang mengenai presentasi saya kali ini yang kurang jelas atau kurang lengkap, mohon dimaklumi. Karena di sini saya juga posisinya sebagai mahasiswa yang masih dalam tahap belajar juga. Apabila ada kata-kata saya yang mungkin juga kurang pas, mohon dimaklumi juga dan dimaafkan. Sekian dari saya dan terima kasih.